kuntu yawmal qiyamati syafi'an wa syahidan. Wa qala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man 'azama maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Shadaqallahu alaihi wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Shahibul fadilah al-mukarramah Kepala Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alim Sidadung, beliau Ibu Ustazah Dr. Anda Haji Juwali MPD. Doakan mudah-mudahan pemangku jabatan, pemilik wewenang di Madrasah Aliyah ini diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan lahir dan batin. Amin. Umur yang panjang turun barokah. Amin. Zuriyah-zuriyahnya, anak-anaknya menjadikan anak yang soleh-soleh. Amin. Dan tentunya mudah-mudahan bisa selalu membimbing kepada kita semuanya untuk menjadi orang yang terbaik dari yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Penerima amanah daripada wali murid sekalian untuk membina, untuk membantu harapan siswa menjadi siswa yang baik, menjadi orang yang solih ataupun solihah. Yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Ustaz Abdul Salam MPD selaku kesiswaan. Mudah-mudahan beliau semangat selalu, tak bosan-bosan mengarahkan para siswa semuanya untuk selalu berprestasi tentunya. Apalagi kita tadi dengarkan sambutan-sambutan beliau begitu memotivasi kepada kita semuanya supaya pengurus OSIS menjadi baik dan lebih baik. Yang saya hormati Ketua OSIS dan beserta pengurus OSIS, ketuanya, wakil ketua, bendara terus dan jajarannya. Dan terima kasih kepada Murodin Mautu, Bapak MC, Neng MC. Ya, MC itu apa singkatan MC? Master Ceremony. Yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Apalah artinya seorang pembicara kalau tidak disilahkan oleh seorang MC? Pasti akan ditolak oleh para hadirin. Tidak dipersilakan tapi maju. Makanya terima kasih Bapak Ibu MC atau Neng MC telah memberikan waktunya. Hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini menjelang siang pas bertepatan dengan waktu jam 8.10 menit. Pas, masih Pak. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya merupakan ungkapan yang paling indah. Kita ungkapkan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala Mudabbirul Khalaiq yang telah banyak menganugerahkan kepada kita semuanya beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan bermiliar nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Kalau kita menghitung nikmat Allah tidak akan berhitung. Tetapi kalau kita berpikir atas nikmat Allah, tidak ada sedikit pun kita suudzon kepada Allah. Karena kita selalu berpikir, nikmat apa yang kita rasakan? Lihat, kita perhatikan pada diri kita. Kita syukur alhamdulillah mata kita masih sehat. Gimana? Matanya masih sehat? Yang belakang matanya sehat enggak? Kalau tidak sehat berarti yang berduduk di kursi tidak kelihatan. Tapi ini kan kelihatan pakai jas di kursi. Ini khitobah yang 3. Nah, ini kan berarti sehat matanya. Syukur alhamdulillah mata kita sehat, mata kita bisa melihat. Ini tanda nikmat Allah yang Allah masih percayakan kepada kita semuanya selaku hambanya. Tetapi kita lihat orang sebelah sana di rumah sakit sana orang tergeletak, mata diperban. Ada yang matanya melotot tapi biasa melihat. Berarti nikmatnya dah diambil oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Maka nikmat melihat itu puas-puaskanlah melihat yang duduk di kursi di depan ini. Gratis. Gitu. Nikmat apa lagi? Banyak nikmat yang kita rasakan dalam tubuh kita. Nikmat kita bisa berjalan.
Alhamdulillah. Kalahan naik ke Cigadung jalan, bukan naik kota, naik Toyota, tetapi betul-betul selangkah demi selangkah, apalagi sampai diiringi bersolawat kepada Nabi, luar biasa. Orang bersyukur karena bisa berjalan, tapi lihat di sebelah sana, di rumah sakit umum, di provinsi, orang tidak bisa jalan, Masya Allah. Karena untuk meningkatkan rasa syukur kita, kesehatan kita di Allah, maka sering-seringlah jalan-jalan ke rumah sakit. Itu bukti kita syukur kepada Allah. Keganjang orang sampai lagi tiduran orang, ya kan? Tidak bisa jalan-jalan. Kita pakai selimutnya tebal. Di rumah sakit selimutnya kain putih, Masya Allah. Ya syukur, alhamdulillah. Makanya kalau milih selimut yang mana, selimut putih atau selimut yang tebal lembut yang bisa hangat badan kita, pasti kita pilih yang selimut. Itu rasa syukur kepada Allah. Nah, syukur yang terlebih pada diri kita semua ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang ada di akhir zaman, umat yang ada di ujung zaman. Ini kita syukur. Umat Nabi hadir rahimahullah. Mari kita gambarkan bagaimana sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan ada Rasulullah berarti lahirnya agama Islam. Nanti kita baca sejarah supaya kita lebih bersyukur kepada Allah kita jadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan orangnya seperti ini, orang kayak gini nih. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutusnya ini adalah ke muka bumi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus ke muka bumi untuk memberikan rahmat. Bagaimana rahmat Rasulullah? Rahmat Allah. Bagaimana bukti Rasulullah bahwa untuk lil alamin? Hadirin rahimahumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ketika peradaban itu sudah terbentuk. Ketika bangsa-bangsa sudah terbentuk. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama dan dikatakan adalah Abul Bashar. Nabi Adam mengurus keluarganya dengan istri tercintanya, tersayangnya Sayyidatina Hawa. Itu Nabi Adam. Mengurus anaknya, punya anak Habil dan Qabil. Maka disitulah terjadi pembunuhan pertama dalam sejarah manusia adalah pembunuhan Habil oleh Qabil. Bagaimana Nabi Adam mengurus keluarganya, terus beranak pinak terus sampai keluar jadi nabi semuanya. Itulah mengurus semuanya. Kemudian Nabi siapa? Nabi Musa alaihi wasallam mengurus umatnya dengan dibekali oleh Allah mukjizat yang sangat luar biasa. Tangan besi mampu membelah lautan. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dalam rangka untuk mengurus umat. Terbentuk tuh namanya Bani Israil. Ada lagi nabi yang kaya raya. Siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Diberikan oleh Allah beberapa mukjizatnya, bisa ngomong dengan angin, bisa berbicara dengan pohon-pohonan, bisa mengordinir takluk semua jin semuanya. Ya, takluk berada Nabi Sulaiman alaihissalam mukjizat oleh Allah dalam rangka untuk mengurusi umatnya. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya. Setelah terbentuk bangsa-bangsa, terakhir diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin. Ini seperti itu. Maka alangkah indahnya pada hari ini menjelang kita membacakan sholawat salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolawat bersama-sama dan kita yakinkan sholawat kita akan sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah akan menjawab doa sholawat kita. Kita baca namanya sholawat Jibril, bukan Jibril Mikail Israfil ya, sholawat Jibril. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Kita tersampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita adalah umat Nabi dan kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya kepada semua hadirin, apakah cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi? Cinta. Ya, mantap. Jadi ngomong cinta itu harus mantap. Tapi cinta kepada Nabi yang bagaimana? Yang akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Cinta yang bagaimana? Cinta kita kepada Nabi yang akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk dihantarkan ke surga Allah oleh Kanjeng Nabi. Maka kita pahami konteks hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabbani sahaja mana, ini bahasa Inggrisnya gini. Sahaja mana anu senang karena diri saya, karena dari abdi Kanjeng Nabi. Karena ma'i fil jannah, maka akan bersamaku nanti di surga. Kata ahabbu atau ahabbani itu adalah isim tafdil yang artinya adalah sangat atau mubalaghah, sangat mencintai. Jadi bukan cinta-cinta biasa, tapi yang cinta luar biasa. Itu cinta Nabi. Pertama begini hadirin rahimakumullah. Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi, kita harus kenal kepada Nabi. Apakah kenal pada Nabi? Kenal nggak? Sudah kenalan? Belum. Kita sudah dikenalkan sama orang tua ketika kita gubrak, bahasa Indonesia gubrak. Ketika lahir, keluar dari perut ibu, itu sudah dikenalkan Muhammadur Rasulullah dalam untayan kalimat tauhid, yaitu azan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu sudah dikenalkan. Ketika bayi lahir sudah dikenalkan kita itu dari mana. Kita itu berkat siapa ada di dunia ini. Karena kita adalah bakat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mencintai dan lebih mencintai kepada Rasulullah,
kita harus mengenal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dalam Al-Quran disyaratkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus dalam Al-Quran juga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, saya tanya, orang yang cinta pada Nabi pastikan kenal. Kenal belum tentu cinta. Kalau cinta sudah pasti. Benar nggak? Benar. Kalau kenal belum tentu cinta. Kalau cinta sudah tentu. Namanya cinta, tahu namanya, tahu orang tuanya, tahu keluarganya, tahu rumahnya, hobinya apa, kesenangannya apa, aktivitasnya apa, boboknya jam berapa, bangunnya jam berapa, kenal 100%. Melebihi hobinya orang tuanya, kenal pada orang yang dia cinta. Pengalaman Arya, ya tidak? Kenal itu, bahkan kenalnya lebih melebihi kenal pada orang tua. Kita tes. Ya. Cinta pada Nabi pertama kita kenal pada keluarga Nabi. Ayo. Dari keluarga Nabi ada jalur ayah dan ada jalur ibu, dan ini wajib diketahui. Nabi Muhammad putra Abdullah. Abdullah putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putra Hashim. Hashim putra Abdul Manaf. Abdul Manaf putra Kikusoy. Kikusoy putra Kikilab. Kikilab putra Kimurah. Kimurah putra Kikaab. Kikaab putra Kiluai. Kiluai putra Kigolib. Kigolib putra Kibihir. Kibihir putra Kimalik. Kimalik putra Kinador. Kinador putra Kinana. Kinana putra Huzaimah. Huzaimah putra Mudrika. Mudrika putra Ilyas. Ilyas putra Mudor. Mudor putra Mizal. Mizal putra Ma'ad. Ma'ad putra Sayyidina Adnan. Jos, ini namanya siswa aliyah para runtutan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah para hafal berotak ada di buku. Gitu kan? Jalur bapak, jalur ibu. Nabi Muhammad putra Siti Aminah. Aminah putra Ki Wahab. Ki Wahab putra Ki Abdul Manaf. Abdul Manaf putra Ki Zuhro. Zuhro. Zuhro putra Ki Ka'ab. Ki Kilab. Maka silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara Sayyidah Abdullah dan Sayyidah Aminah itu berkumpul di kakek Nabi yang kelima, yaitu adalah Sayyidina Kilab. Terus apa? Terus putra-putra Nabi ada berapa? Ada 7 orang. Putra-putra Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Abdullah, ada berapa? 7. 3 laki-laki, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Qasim, Sayyidina Zainab, Sayyidina Ruqayyah, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ummu Kulthum. Itu urutan di kita. Kalau itu namanya lalaguan RA. Itu urutannya. Nah, kita harus namanya juga cinta kepada Nabi, dan itu hukumnya wajib.
Kita wajib. Harapannya begini hadir rahimakumullah. Kita cinta kepada Nabi, harapannya adalah kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW yang kita kenal namanya syafaatul uzma. Apakah hari ini kita sudah merasakan syafaat Rasulullah? Sudah apa belum? Sudah. Kita merasakan syafaat Rasulullah, kan adanya manusia ini adalah karena lantaran ada Rasulullah. Ingat pada sejarah bagaimana penciptaan Allah. Allah menciptakan Nabi Muhammad dari nur Nabi Muhammad. Ya nur kuni Muhammad, dan jadilah Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad dibagi 4 dan dibagi 4. Yang 4 terakhir diantaranya Allah dari nur Nabi Muhammad. Allah menciptakan akal pikiran kita. Allah menciptakan cahaya-cahaya di muka bumi ini. Berarti ini adalah berkat Rasulullah SAW. Makanya kita harus cinta kepada Rasul, tapi cintanya yang benar-benar cinta kepada Rasul. Man ata'ar Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, nurut sama Rasul, berarti juga sama taat kepada Allah. Makanya cintailah Rasul. Kita ini hadir rahimakumullah. Kita mengandalkan kepada syafaat Nabi. Kalau kita menggambarkan ibadah kita, apa yang kita harapkan dari ibadah kita? Coba kita lihat. Manusia itu mempunyai kedudukan, posisi dan fungsi masing-masing berbeda. Punya jabatan, punya kedudukan beda-beda semuanya. Pertama saja kita lihat. Kita lihat ibadah kita, sholat. Apakah sholat kita sudah benar? Apakah sholat kita sudah konsisten? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati. Apakah sudah betul ibadah kita betul-betul menghadap berserah diri kepada Allah? Sementara pikiran kita masih melayang, mikir makan siang, melayang, mikir bagaimana biaya anak, melayang, bagaimana nasib saya, melayang pikirannya, bagaimana nanti dan nanti dan nanti. Mana ibadah kita? Apakah itu kita andalkan ibadah kita untuk menjadi masuk surga Allah dengan begitu mudah? Tidak. Ibadah kita bersyukur. Ibadah lain puasa. Puasa kita hanya perut yang kosong. Sementara ibadah berapa persen? Kita ibadah perut kosong, kemudian hanya dikejar persiapan buka puasa yang begitu sangat membahagiakan baik sugan-suguhan. Masih pikiran-pikiran itu ibadah kita. Sodako kita, mana sodako kita? Kita sodako 2.000, 4.000, 5.000, 100.000. Masih ada pikiran dalam diri kita ingin dipuji oleh orang lain, ingin dinilai baik oleh orang lain, ingin dinilai orang lain dia adalah orang yang dermawan. Mana jabatan kita? Jabatan siapa saja? Jabatan dari level bawah sampai level atas, Pak RT, Pak RW, lurah bupati sampai presiden. Mana jabatannya? Apakah jabatan masih bisa menjadi jaminan masuk surga? Lihat bagaimana dalam menjalankan tugasnya. Sudah benarkah menjadi pejabat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang syirik, amanah, tabligh? Alhamdulillah, Abu Fatona telah hadir di kita semua. Ini luar biasa sepuh kita. Kita doakan beliau sehat selalu. Amin ya Rabbal alamin. Nah ini makanya apa yang kita andalkan pada diri kita, ibadah kita, jabatan kita. Masya Allah. Makanya kita betul-betul mencintai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada yang adakan pada diri kita. Kita mengharapkan syafaat Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai kepada kita, maka kita pun harus mencintai kepada Rasulullah. Ada 3 cinta yang diungkapkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Tahu nggak? Tahu nggak? Pengen tahu? Pengen? Enggak. Simpan. Pertama, Rasulullah cinta kepada umatnya ketika Rasulullah ada di ujung hayatnya, ketika Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut, yang diingat adalah umatnya, ummati, ummati, ummati. Itu yang dianggap pada umatnya. Halo. Kalau kita yang meninggal, yang ingat bagi kebonku, kebonku, istriku, istriku, anakku,
anakku, hartaku, mobilku, istriku nanti kalau aku meninggal siapa penggantinya? Astagfirullah. Ya. Ketika aku meninggal kemudian siapa yang merawat? Itu kita. Makanya kita harus mendengarkan azan dulu. Tunggu gitu. Rasulullah sangat mencintai kepada umatnya. Pertama tadi Rasulullah ketika beliau meninggal, maka adalah ummati, istriku, kebunku, hartaku bagaimana tidak. Yang diingat adalah ummati. Yang kedua, ini bukti cinta Rasulullah kepada kita semuanya. Manusia yang ada di dunia pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya pasti akan merasakan betapa sakitnya yang namanya kematian. Semua diambilnya, mati semuanya, meninggal semua. Dan ada yang tersisa illallah, kecuali Allah. Meninggal semuanya. Daus meninggal semuanya. Semuanya meninggal. Arya meninggal semuanya. Nanti semuanya meninggal kalau insya Allah kalau sudah orang jadi sukses, amin. Sudah tercapai cita-citanya, amin. Ketika Rasulullah SAW dibangkitkan oleh Allah, Rasulullah tidur. Karena Rasulullah pun juga manusia meninggal, Rasulullah dibangkitkan, bangun tidur. Apa yang dipanggil oleh Rasulullah? Ummati, ummati baik. Ketika bangun dikubur dibangunkan, yang dikenal ada umat. Yang ketiga, bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW di dunia sampai di akhirat nanti. Setelah kebangkitan, kemudian menuju kepada masyarakat, singkat cerita, semua yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah namanya syafaatul uzma. Kafir, Islam, Buddha, botak, macam-macam tuh agama-agama. Hindu, ya. Semua agama, aliran apapun itu, semuanya mendapatkan syafaatul tuh dapat semuanya. Terakhir, khusus terspesial syafaat untuk pada umat Nabi Muhammad SAW, semuanya menyeberangi jembatan namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Rasulullah dengan setia yang sudah menunggu di ujung sana, umat-umatnya nanti berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah menunggu, minuman sudah disiapkan oleh Rasulullah berjejer, yaitu namanya air minum Kausar. Talaga Kausar. Semua yang minum langsung oleh tangan Rasulullah diminumnya. Setelah minum, umat Kanjeng Nabi spesial oleh Rasulullah diantarkan ke pintu surga. Di antara satu surga Firdaus. Wah, diantar semua itu oleh Rasulullah. Umatnya, kamu surga ini diantar sama Rasulullah spesial. Itu bentuk cinta Rasulullah. Bukan hanya di situ, ketika semua sudah menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, Nabi Muhammad kembali lagi ke awal penyeberangan, melihat ke dalam neraka. Apakah ada orang yang nyala? Apakah ada umat Nabi yang sedang kewalahan di dalam neraka, yang kecepet, yang gosok macam-macam? Cari semuanya Nabi. Mana umat? Ketemu diangkat sama Nabi. Semuanya umat Nabi yang ada di neraka mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dijahit semuanya, langsung masukkan ke surga. Subhanallah. Ini cintanya Rasulullah kepada umatnya. Sekarang jadi pertanyaannya, mana cintamu kepadaku? Kan seperti itu. Mana bukti cintamu kepadaku? Kata Kanjeng Nabi. Kamu berkata ingin syafaat, tapi buktikan cintamu dulu kepada diriku. Berapa persen, berapa besar cintamu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di akhir pertemuan hari ini, mari kita cintai Rasulullah dengan cinta yang sesungguhnya, bukan cinta monyet, bukan cinta lalagaan, apalagi cinta yang gelatayangan tidak jelas. Maka cintailah Rasulullah dengan cinta yang sejati, dengan atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, ikuti perintahnya, jauhi larangannya, laksanakan semua sunnah-sunnah Rasulullah dengan mensuri taula dari akhlaknya dalam semua aspek kelakuannya, tingkah lakunya. Dia Rasulullah sebagai pejabat, Rasul sebagai pejabat presiden, sebagai khalifah, contoh nanti. Kalau siswa jadi presiden, contohlah Rasulullah. Rasulullah orang kaya, orang kaya.
Kaya dari pedagang nikah dengan orang yang sangat cantik luar biasa, seperti cantiknya istri Pak Latif, masya Allah. Ya. Itu kan cantik beneran. Tuh, orang kaya, Rasulullah luar biasa. Maka orang kaya contohlah ya Rasulullah. Terus jadi Rasulullah itu ya pejabat, orang kaya. Rasul juga miskin. Apakah Rasulullah terlahir dari orang kaya? Nabi Muhammad adalah yatim piatu miskin terusah dicontoh. Jadi maka dalam lafaz kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, akhlak Rasulullah ini bisa dicontoh oleh semua kalangan, fakir, miskin, kaya, pejabat semuanya. Maka kalau ingin menjadi orang yang bahagia, mendapat syafaat Rasulullah, maka contohlah suri tauladanilah Rasulullah SAW dengan tadi mencintai dengan cinta yang sejati, dengan mengikuti segala sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kiranya para asatidz wa asatidah hadirin Allah, waktu yang membatasi kita, ruang yang membatasi kita, insya Allah kita akan bertemu kembali di tempat, di waktu yang insya Allah lebih meriah lagi, di suasana yang akan lebih lebih memukau. Insya Allah kita mudah-mudahan diberi umur panjang oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan rezeki yang luas oleh Allah.